بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir yang alhamdulillah kita sudah selesai membahas surah Al-Fatihah. InsyaAllah pagi ini kita membahas surah An-Naba. Surah An-Naba. Surah An-Naba wahiyya makkiyah, termasuk di dalam surah makkiyah. Di dalam Al-Quran itu ada dua, ada makkiyah dan madaniyah. Apa yang dimaksud dengan makkiyah? Kalau kita dahulu kita pelajari, makkiyah itu ayat atau surah yang turun di kota Makkah. Maka ini kurang sempurna. Kurang sempurna. Sempurnanya untuk menentukan makkiyah atau madaniyah adalah hijrahnya Nabi. Sehingga kalau makkiyah disebut dengan makkiyah adalah surah atau ayat yang turun kepada Nabi sebelum hijrah Nabi. Walaupun turunnya di Madinah, maka itu makkiyah lah itu. Karena turunnya ayat tersebut sebelum hijrah. Dan madaniyah kebalikannya. Madaniyah ayat atau surah yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Walaupun turunnya di kota Makkah. Walaupun turunnya di kota Makkah. Namun turunnya surah tersebut
setelah hijrah Nabi, maka itu disebut dengan Madaniyah. Seperti surah An-Nasr, itu turun di kota Makkah, namun turunnya setelah hijrah Nabi, maka disebut dengan Madaniyah. Makanya para ulama kita sudah menyusun surah-surah Makkiyah, Madaniyah, dan termasuk khilaf di kalangan para ulama apakah itu Madaniyah atau Makkiyah, sudah disusun oleh para ulama. Jumlah surah yang turun setelah hijrah Nabi disebut dengan Madaniyah, jumlah 20 surah. 20 surah. 20 surah. Surah apa saja yang 20 itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujarat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hashar, Al-Mumtahanah, Al-Jum'ah, Al-Munafiqun, Al-Talaq, Al-Tahrim, Al-Nasr. 20 surah yang disebut dengan Madaniyah. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah itu Madaniyah atau Makkiyah? Sebanyak 12 surah. Sebanyak 12 surah. Terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan Makkiyah, sebagian ulama mengatakan Madaniyah. Termasuk Al-Fatihah, khilaf di kalangan para ulama. Surah Al-Fatihah itu apakah dia termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Terjadi khilaf. Ibnu Abbas, kemudian Qatadah, kemudian Abu Aliyah mengatakan surah Al-Fatihah termasuk Makkiyah. Kemudian Abu Hurairah, Mujahid, kemudian Atha bin Yasar, bahwasanya surah Al-Fatihah termasuk Madaniyah. Kalau Ibnu Abbas tadi, Qatadah, Abu Aliyah mengatakan Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan separuh turun di Makkah, separuh turun di Madinah. Maksudnya separuh Makkiyah, separuh Madaniyah. Separuh turun setelah hijrah, sebelum hijrah, dan separuh turun setelah hijrah. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ar-Ra'du, Ar-Rahman, At-Taghabun, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah atau Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu khilaf di kalangan para ulama. Jumlahnya 12. Berarti 20 ditambah 12. Berapa itu? 32. Berapa surah lagi? Yang jumlahnya 114. Masya Allah. 88
82 itu disebut dengan Makkiyah. Lebihnya disebut dengan Makkiyah. Wa anna ma siwa dzalik Makkiyah. Bahwa selain dari surah yang Madaniyah 20, kemudian khilaf di kalangan para ulama itu 12, selain dari surah itu yang jumlahnya 82, maka itu disebut dengan Makkiyah. Sehingga jumlah 82 ditambah 32, 114 surah. Jadi semua para ulama sudah menyusun. Dari mana mereka mengetahui itu, Ustaz? Apakah itu Makkiyah atau Madaniyah? Bahkan terkadang ada di dalam satu surah itu satu ayat Madaniyah, satu ayat Madaniyah. Ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Ada yang turun di Makkah tapi hukumnya di Madaniyah. Itulah tadi kita katakan ya. Dia turunnya di Makkah tapi dihukumi surah ini, ayat ini disebut dengan Madaniyah. Kenapa? Karena setelah hijrah Nabi. Seperti di ayat yang ke-13 di surah Al-Hujurat. Fa innaha nazalat bi Makkah yaumul fath. Atau yaumul fath. Bahwasanya ayat ini turun di Makkah. Ayat ini turun di Makkah pada waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi setelah hijrah atau sebelum hijrah? Setelah hijrah. Baik. Surah An-Naba adalah surah Makkiyah. Dan jumlah ayatnya 40 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan di dalam surah An-Naba, amma yatasaalun. Amma an maza. Amma an ma. Tentang. An tentang. Bisa juga diartikan dari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. An tentang. Ma apa? Sehingga tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Yas'alun, mereka bertanya. Yatasaalun, di mana bedanya? Yas'alun dengan yatasaalun, dia ada pada huruf ta. Yas'alun dengan yatasaalun. Yas'alun, mereka bertanya. Berarti cuman satu pihak bertanya. Tapi kalau dia yatasaalun, saling bertanya. Kalau sudah saling bertanya,
akan terjadi perselisihan, akan terjadi keributan. Apa yang mereka saling bertanya? Anin naba'il azim. An, tentang. An-naba, informasi atau kabar. Jadi surah An-naba artinya surah kabar, pengkhabaran. An-naba'il azim, tentang berita, kabar, informasi al-azim, besar, dahsyat. Jadi ada informasi yang begitu dahsyat, begitu besar. Karena informasi itu, kabar itulah mereka saling bertanya. Karena adanya kabar, adanya informasi, adanya berita, sehingga membuat kota Makkah penduduknya saling bertanya. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang dikenakan karena mereka saling bertanya, kemudian saling mencari informasi, jawabannya juga berbeda-beda, sehingga mereka pun berselisih. Berita apa yang dahsyat itu? Arti dari An-Naba'il Azim, berita yang dahsyat itu, Qatadah mengatakan dan Ibnu Zaid, maksud dari An-Naba' Al-Azim, berita yang dahsyat adalah hari kebangkitan setelah kematian. Hari kebangkitan. Tatkala Nabi SAW menginformasikan kepada kota Makkah penduduknya ada hari kebangkitan, mereka saling bertanya. Makanya surah An-Naba ini adalah pengingkaran, bantahan kepada orang-orang musyrik Makkah. Mereka beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada hari kiamat. Mereka beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada hari kebangkitan. Tak beriman. Ketika Nabi mendakwahkan, menyampaikan informasi berita, menyampaikan kepada mereka ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, mereka saling yatasaalun, saling bertanya, apa yang dikatakan si Muhammad itu betulnya itu? Ada yang beriman dan ada yang tak beriman. Itulah allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih. Bahkan ada yang membongkar kuburan. Diambil tulang belulang itu, kemudian dilemparkan kepada Rasulullah. Muhammad, kayak gini mau bangkit lagi? Gimana ya ente ini? Gimana ya engkau ini? Kayak gini tulang belulang bangkit lagi? Untuk menguatkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Padahal Allah katakan yang sudah ada dibangkitkan lebih mudah daripada
yang mana yang mengadakan dari asal usul tidak ada. Asal usul tidak ada menjadi ada itu lebih sulit daripada membangkit yang sudah ada usulnya. Makanya tulang yang tidak hancur itu tulang ekor. Dari situ nanti akan tumbuh anggota-anggota tubuh itu sehingga kembali menjadi manusia. Kalau perkara ghaib mainkan akal tak bisa. Sebagian kaum muslimin tak beriman ada azab kubur. Ditengoknya azab kubur, dibongkar kuburan, mana azab? Tengok jasadnya enggak ada apa. Berakal untuk dia dengan akal. Tak bisa. Karena itu perkara ghaib. Perkara ghaib dibutuhkan apa? Iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang bertakwa itu. Yang mereka beriman kepada perkara yang ghaib. Kalau sudah nampak, butuh nggak iman lagi itu? Nggak butuh. Makanya di hari kiamat nampak semua yang ghaib. Adakah orang beriman di waktu itu? Ada, tapi diterima? Nggak diterima lagi. Baru orang kafir tuh yang selama ini mengingkari adanya surga, adanya neraka, tatkala neraka itu dinampakkan baru mereka yakin. Padahal Allah sudah menginformasikan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawun lal jahim. Yang kafir yang beriman akan nampak neraka itu. La tarawunnal jahim, jelas nampak neraka, semua menampak, baru mereka beriman. Butuh nggak iman di waktu itu? Nggak butuh, karena sudah nampak. Perkara yang nggak nampak, ghaib, di situ butuh iman. Allah nampak nggak jemaah? Kalau ada orang mengatakan aku jumpa dengan Allah, ini sudah luar biasa ini. Hatta Aisyah mengatakan, siapa yang mengaku atau mengatakan Rasulullah itu berjumpa dengan Allah, melihat Allah langsung waktu Isra Mi'raj, sesungguhnya dia berdusta atas nama Muhammad. Nabi enggak melihat. Enggak bisa kita melihat Allah, enggak bisa. Mustahil seseorang itu bisa hidup di dunia ini melihat Allah. Mustahil. Di mana nanti kita melihat Allah? Di hari kiamat, di surga. Ketika dibukakan hijab, penduduk surga melihat wajah Allah. Sehingga penduduk surga sudah merasakan nikmat di dalam surga, lupa semuanya. Lupa semuanya. Penduduk surga. Dan itu terjadi di hari kiamat.
Itu terjadi hari kiamat dan itu perkara gaib. Maka kita beriman kepada Allah. Jadi informasi yang dahsyat yang dimaksud di dalam ayat ini, Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Ibnu Zaid mengatakan maksudnya adalah hari kebangkitan setelah kematian. Inilah membuat orang penduduk Makkah, membuat mereka heboh, sehingga mereka yatasaalun, saling bertanya. Heboh penduduk Makkah. Lebih heboh lagi kalau ada orang beriman, lebih heboh lagi. Wa qala Mujahid, kemudian Al-Imam Mujahid mengatakan maksud dari an-naba anin naba'il azim, tentang berita dahsyat. Al-Imam Mujahid mengatakan, Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas, huwal Qur'an, dialah Al-Qur'an. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan, menyampaikan, mendakwahkan Al-Quran, penduduk Makkah heboh. Lebih heboh lagi mereka sebagiannya beriman, mengikutinya. Mulailah orang-orang kafir itu mengatakan, itu kan dongeng-dongeng gitu. Al-Quran itu dongeng-dongeng yang seperti orang-orang dahulu. Kemudian sebagian mereka mengatakan itu kan mantra-mantra para sihir itu, para penyihir. Mereka melarang antara mereka, jangan dengarkan ketika si Muhammad membaca Al-Quran, jangan dengarkan, karena itu mantra sihir. Semakin dilarang, semakin penasaran orang. Akhirnya banyak yang mendengarkan. Begitu memang. Hati-hati masjid itu. Semakin penasaran orang, semakin banyak. Semakin penasaran. Umar ibn Khattab ketika dia mendengar Al-Quran, dia masuk Islam. Surah apa itu? Toha. Kalau dia orang Arab, dia akan merasakan indahnya kalimat Al-Quran itu. Sangat indah. Di waktu itu musim para penyair. Makanya Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi, kepada Rasul. Terkadang sesuai dengan kondisi di waktu itu. Nabi Isa alaihi salam, Allah berikan mukjizat. Di waktu itu musim para tabib. Yang bisa begini, yang bisa ini, mengobati. Allah berikan mukjizat Nabi Isa, bisa mengobati penyakit-penyakit, bahkan bisa menghidupkan. Supaya mengalahkan ini orang-orang yang. Demikian juga Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, di waktu itu diagung-agungkan para penyihir. Ketika Allah perintahkan melemparkan tongkat, yang sihir itu kan yang digalabuikan mata itu.
mata orang yang melihatnya. Terkadang dia dipenggal lehernya, kemudian lehernya itu berguling-guling, begitu diambil kepalanya disatukan lagi, hidup lagi. Itu sihir. Ada sahabat Nabi SAW nampak pertunjukan seperti itu, akhirnya dia ambilnya pedang, dia memenggal, bismillah, habis, tak hidup lagi. Kata Nabi SAW, sihir. Dia Mu'adz bin Jabal, kalau tidak salah, sahabat Mu'adz bin Jabal, Allah alam, lupa siapa nama sahabat itu. Kalau dia mengatakan bagi penyihir itu adalah saif, balasannya adalah pedang, mati. Para penyihirnya Fir'aun, Allah perintahkan Nabi Musa akhirnya memakan semua itu untuk membuktikan ini bukan sihir. Di perkiraan orang itu sihir, malah penyihir di waktu itu mengakui itu bukan sihir. Penyihir di waktu itu mengakui ini bukan sihir. Akhirnya penyihirnya masuk mengikuti agama dakwahnya Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad di waktu itu musim syair. Mereka buat bait-bait syair yang indah. Allah turunkan Al-Quran. Para penyair mengatakan takjub kepada kalimat-kalimat Al-Quran itu. Ini bukan syair nih, bukan buatan manusia ini. Makanya sebenarnya dusta orang kafir itu kalau tak mau mendengarkan Al-Quran, dusta. Abu Jahal, Abu Lahab, hati mereka merasakan enaknya ketika Rasulullah itu membaca Al-Quran. Karena indahnya bahasa, apalagi mereka orang Arab, paham bahasa Arab. Makanya Abu Jahal tak mau mengucapkan la ilaha illallah walaupun main-main, tak mau. Tak seperti orang kafir saat ini, apalagi masuk sinetron pakai jilbab, astagfirullah, pasihnya luar biasa. Habis dari drama, habis dari sinetron, kafir rupanya, main-main. Kenapa? Tak faham. Abu Jahal tak mau mengucapkan la ilaha illallah walaupun main-main, tak mau. Kenapa? Bahaya itu. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tak perlu Nabi kita Muhammad menghancurkan patung tuh. Mereka sendiri yang menghancurkan patung-patung tuh. Tak pernah diucapkan Abu Jahal tuh. Karena mereka paham. Abu Talib bisa saja dia main-main. Allah jemaah subhanallah, ketika turun tabbat yada abila surah Al-Lahab, Abu Lahab masih hidup dia ini, masih hidup. Untuk menjadikan hujah agar supaya manusia di tengah-tengah manusia, Abu Jahal mengatakan, lihat Nabi Muhammad itu pembohong, pendusta. Nah, Nabi kita dikatakan pendusta, pembohong. Mudah saja sebenarnya Abu Jahal supaya untuk membalikkan kalimat itu. Pura-pura muslim saja Abu Jahal, Abu Lahab, pura-pura mengucapkan kalimat syahadat. Pura-pura saja. Sudah terbantahkan itu semua. Berarti bukan Al-Quran itu. Sudah terbantahkan. Karena Al-Quran memvonis dia adalah penghuni neraka. Sayasla naron talazza. Sayasla naron talazza. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Udah divonis penghuni neraka.
Bisa saja Abu Lahab mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad Rasul kita pura-pura, sehingga manusia mengatakan, oh Abu Lahab masuk Islam, kayaknya sudah diponis di Al-Quran, berarti bukan Al-Quran ini. Namun tidak ada sedikit pun terdetik untuk melakukan seperti itu. Malah lebih parah lagi. Makanya mereka tidak mengucapkannya, subhanallah. Enggak bermain-main. Mereka ketika dibacakan Al-Quran, Allah subhanallah, hati mereka terpikat tuh. Coba kalau kitab-kitab yang dibacakan di tengah-tengah masyarakat, terkadang ada kitab-kitab itu yang buatan manusia. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, fawailul lillazina yaktubuna al-kitab. Mereka celakalah orang-orang yang membuat tulisan dari mereka yang mereka anggap sebagai kitab, liyaqulun, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah, liyashtaru bihi samanan qalila, padahal itu untuk mereka inginkan bersifat duniawi saja. Celaka. Baik, kita cukupkan ya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita kembali bahas, insyaAllah. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.